Sobat Pembelajar, di video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi PPKD. Pembahasan ini akan terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, akuntansi aset tetap PPKD. Neraca PPKD tidak memiliki akun persediaan dan aset tetap, karena akun tersebut sudah terdapat pada neraca SKPKD selaku SKPD. Oleh karenanya, transaksi aset yang umumnya terdapat pada neraca PPKD merupakan akun investasi dan dana cadangan. Serta, transaksi investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang serta investasi jangka pendek. Pertama, kita akan membahas tentang investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek bukan merupakan transaksi pembiayaan, tetapi sekedar untuk memanfaatkan idle cash yang ada di kas daerah, sehingga dapat memberikan pendapatan berupa bunga atau dividen. Transaksi investasi jangka pendek ini tidak dimaksudkan sebagai investasi permanen, sehingga sewaktu-waktu dapat ditarik atau dicairkan kembali pada saat dibutuhkan. Penjurnalannya pada investasi jangka pendek ialah investasi jangka pendek pada kas di kas daerah, serta untuk jurnal anggarannya tidak ada jurnal yang diperlukan. Pada saat menerima pendapatan dari investasi jangka pendek dengan bukti nota kredit atau rekening koran atau yang lainnya, penjurnalannya ialah kas di kas daerah pada pendapatan bunga LO, serta untuk jurnal anggarannya, estimasi perubahan SAL pada pendapatan bunga LRA. Pada saat pencairan atau penarikan investasi jangka pendek, kita dapat mencatat kas di kas daerah pada investasi jangka pendek. Untuk jurnal anggarannya tidak ada jurnal yang diperlukan. Pembahasan berikutnya ialah investasi jangka panjang. Transaksi pada saat penanaman modal atau pemberian pinjaman jangka panjang oleh Pemda merupakan transaksi pembiayaan yang contoh jurnalnya diuraikan pada bagian sebelumnya. Pada bagian berikut akan diberikan jurnal transaksi yang terkait dengan transaksi investasi permanen dengan metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan. Kita dapat mencatat investasi jangka panjang pada kas di kas daerah. Untuk jurnal anggarannya, kita dapat mencatat pengeluaran pembiayaan penanaman modal pada BUMD pada estimasi perubahan SAL. Pada saat menerima pendapatan investasi jangka panjang dengan metode biaya, kita dapat mencatat kas di kas daerah pada pendapatan investasi LO. Kemudian, untuk jurnal anggarannya, kita dapat mencatat estimasi perubahan SAL pada pendapatan investasi LRA. Pada saat investasi jangka panjang dijual melalui metode biaya, kita dapat mencatat kas di kas daerah pada investasi jangka panjang. Untuk jurnal anggarannya, estimasi perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan penjualan investasi. Pada saat menerima pendapatan investasi jangka panjang dengan metode ekuitas, kita tidak hanya mencatat saat menerima dividen, tetapi juga mencatat laba rugi yang diumumkan oleh pihak investi. Jurnal pada saat investi mengumumkan laba metode ekuitas ialah investasi jangka panjang pada pendapatan investasi LO, dan tidak ada jurnal anggaran yang diperlukan. Pada saat menerima dividen menggunakan metode ekuitas, kita dapat mencatat kas di kas daerah pada investasi jangka panjang. Untuk jurnal anggarannya, estimasi perubahan SAL pada pendapatan investasi LRA. Pada saat investasi jangka panjang dijual dengan metode ekuitas, kita dapat mencatat kas di kas daerah pada investasi jangka panjang dan surplus atau defisit penjualan investasi jangka panjang. Untuk jurnal anggarannya, kita dapat mencatat estimasi perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan penjualan investasi. Selanjutnya, kita akan membahas topik kedua di akuntansi aset tetap, yaitu dana cadangan. Transaksi pembentukan dan pencairan dana cadangan juga merupakan transaksi pembiayaan. Akun dana cadangan merupakan aset non-lancar, karena dana cadangan biasanya dibentuk dalam beberapa tahun untuk kemudian dicairkan pada tahun tertentu untuk sebuah tujuan pengeluaran yang khusus. Pada saat dana cadangan dibentuk,
kita dapat mencatat dana cadangan pada kas di kas daerah. Untuk jurnal anggarannya, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada estimasi perubahan SAL. Pada saat diterima pendapatan bunga atas dana cadangan, tetapi bunga tersebut langsung ditambahkan ke dana cadangan, kita dapat mencatat dana cadangan pada pendapatan bunga LO dan tidak ada jurnal anggaran. Pada saat diterimanya pendapatan bunga atas dana cadangan dan bunga tersebut tidak ditambahkan ke dana cadangan tetapi ditransfer ke kas daerah, kita dapat mencatat kas di kas daerah pada pendapatan bunga LO. Untuk jurnal anggarannya, kita dapat mencatat estimasi perubahan SAL pada pendapatan bunga LRA. Pada saat dana cadangan dicairkan, kita dapat mencatat kas di kas daerah pada dana cadangan. Untuk jurnal anggarannya, kita dapat mencatat estimasi perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan. Untuk subbab yang kedua, kita akan membahas tentang akuntansi kewajiban. Akuntansi kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek serta kewajiban jangka panjang. Topik pertama yang akan kita bahas pada subbab ini ialah kewajiban jangka pendek. Apabila terdapat beban atau belanja yang belum dibayarkan hingga akhir tahun anggaran, kita dapat mencatat beban pada utang beban. Jika utang beban atau belanja tersebut dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya, kita dapat mencatat utang beban pada kas di kas daerah. Untuk jurnal anggarannya, kita dapat mencatat belanja pada estimasi perubahan SAL. Topik yang kedua ialah kewajiban jangka panjang. Penarikan dan pembayaran utang jangka panjang merupakan transaksi pembiayaan. Jurnal pada saat penerbitan utang jangka panjang ialah kas di kas daerah pada utang jangka panjang. Untuk jurnal anggarannya, kita dapat mencatat estimasi perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan penarikan pinjaman. Apabila terdapat beban bunga yang belum dibayarkan sampai akhir tahun anggaran, kita dapat mencatat beban pada utang beban. Sedangkan untuk pembayaran beban bunga dalam tahun anggaran berjalan dapat dicatat dengan mendebitkan beban pada kas di kas daerah. Apabila pembayaran beban bunga terjadi pada tahun anggaran berikutnya, kita dapat mencatat utang beban pada kas di kas daerah. Untuk pembayaran beban bunga pada jurnal anggaran, kita dapat mencatat belanja pada estimasi perubahan SAL. Jurnal atas transaksi pelunasan utang jangka panjang dapat dicatat dengan mendebit utang jangka panjang pada kas di kas daerah serta surplus pembayaran kewajiban. Serta untuk jurnal anggarannya, kita dapat mencatat pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman jangka panjang pada estimasi perubahan SAL. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang berikutnya, yaitu akuntansi ekuitas. Akun ekuitas yang dilaporkan di neraca mencerminkan hak residual pemerintah daerah atau PPKD. Jurnal yang terkait dengan akun ekuitas umumnya dilakukan pada saat membuat jurnal penutup pada akhir tahun, yaitu untuk menutup akun pendapatan LO dan beban. Akun-akun pendapatan LO serta beban ditutup ke akun surplus atau defisit LO, seperti pendapatan LO pada beban dan surplus atau defisit LO. Akun surplus atau defisit LO akan ditutup ke akun ekuitas dengan jurnal surplus atau defisit LO pada ekuitas. Selanjutnya, kita akan membahas subbab yang terakhir, yaitu akuntansi pembiayaan. Yang termasuk penerimaan pembiayaan daerah ialah silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud pembiayaan neto ialah selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Berikut merupakan beberapa bukti transaksi atas penerimaan pembiayaan. Berikut merupakan bukti transaksi atas pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal-jurnal akuntansi pembiayaan. Berikut merupakan jurnal untuk pengeluaran pembiayaan investasi jangka panjang. Berikut merupakan jurnal atas penerimaan pembiayaan pengakuan utang. Berikut merupakan jurnal perolehan investasi pemerintah. Berikut merupakan jurnal hasil manfaat investasi pemerintah dengan metode biaya. Berikut merupakan jurnal hasil manfaat investasi pemerintah dengan metode ekuitas. Berikut merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan bunga dari investasi. Berikut merupakan jurnal pelepasan investasi pemerintah. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih.